Di antaranya sebuah rumah yang ada di kawasan Bogor, Jawa Barat, kini menjadi tempat tinggal Oki dan anak-anak selama 5 tahun ke depan. Kediaman yang dibeli Gunawan kemudian direnovasi Oki tersebut nantinya akan dijual, kemudian hasilnya dibagi dua. Kehidupan para selebriti tanah air memang tak pernah luput dari berbagai drama yang menjadi sorotan. Apalagi saat terjadi perceraian. Sejumlah dari mereka bahkan harus menghadapi polemik sejak awal prahara mencuat hingga diputuskan resmi bercerai, termasuk perihal harta gonogini. Berikut inilah deretan kisah perceraian pasangan selebriti bahkan sampai menuntut harta gonogini yang menuai sorotan publik. Kisah pertama hadir dari prahara rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Berawal dari huru-hara orang ketiga, keduanya akhirnya resmi berpisah pada 8 Januari 2024 lalu. Dalam putusan Majelis Hakim, Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat disebutkan kesepakatan hak asuh anak jatuh kepada Oki. Kemudian Gunawan sebagai ayah tetap akan memberikan biaya hidup kepada anak sebesar 5 juta rupiah per bulan. Meski menuai sorotan banyak orang, namun lewat podcast bersama Denny Sumargo, Oki mengaku bahwa dirinya lapang menerima kesanggupan Gunawan terhadap buah hatinya tersebut. Itu nafkah nggak benar dia maksudnya. Kalau misalnya nafkah untuk istri yang benar-benar nafkah sih, ya gue nggak ngerti dengan kondisi gaji dia gitu. Cuman kalau misalnya untuk uang bulanan, ya kalau untuk bayar bantu sekolah anak, sekolahnya Miro ya anak kecil ya. Adanya Keisha ya? Keisha. Iya. Iya. Ya itu tanggung jawab. Oh, dia tanggung jawab. Ya cuman kalau kayak buat pribadi, ya gue cukup mengerti lah. Biaya untuk anak penggugat dan tergugat bernama Miro Materazzi Gunawan, laki-laki lahir di Bogor, tanggal 2 Februari 2014, setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah. Dan kita juga nggak mau ada yang menyalahkan satu sama lain, itu aja sih. Jadi intinya ya kita nggak mau lah, kita saling menjelekan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya. Jadi ya udah kita sekarang bisa baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Hasu ikut sama Oki dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak. Ya itu memang permintaan. Ya di sidang sebenarnya itu permintaan saya nggak mau besar-besar karena hanya untuk Miro. Ya udah itu aja sih. Dan itu juga memang udah kesepakatan kita berdua. Saya nggak minta yang besar, nggak minta apapun. 5 juta udah cukup. Selain hak asuh anak, Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat juga memutuskan terkait pembagian harta gonogini di antara Oki dan Gunawan. Di antaranya sebuah rumah yang ada di kawasan Bogor, Jawa Barat, kini menjadi tempat tinggal Oki dan anak-anak selama 5 tahun ke depan. Kediaman yang dibeli Gunawan kemudian direnovasi Oki tersebut nantinya akan dijual, kemudian hasilnya dibagi dua. Mengenai mobil dan sebuah sepeda motor yang merupakan bagian harta gonogini akan diberikan kepada putra mereka yaitu Miro Materazzi Gunawan. Rumah itu kan dibelinya itu sebenarnya kalau bilang harta bersama karena dibelikan setelah menikah kan. Dan memang di situ juga kayak renov apa semua uang aku. Kalau dia memang beli gitu kan. Sebenarnya dia tuh maunya dijual bagi dua. Oh, jadi ada deal-dealan gitu. Tapi kemarin sih ada perjanjian lagi. Ya kalau memang nanti belum beli rumah ya dibicarakan lagi. Sebenarnya aku minta sih sebenarnya buat anak-anak karena kan ada Miro juga di situ kan gitu. Tapi karena permintaan dia adalah dijual bagi dua ya udah. Ada pisah harta gitu? Kalau pisah harta sih enggak ya. Cuman dia bilang gitu aja sih. Dia pengen rumah itu dijual bagi dua udah.
Boleh 2 menit kali Mbak? Sedikit aja Mbak Uki. Tanya aja tuh. Ya kita udah ada kesepakatan dan kita udah ngobrol baik-baik, semuanya udah keputusan kita berdua. Ya kita jalanin seperti ini buat hubungan kita tetap baik dan itu buat anak. Kembali bercerai untuk yang kedua kalinya tentu bukan hal yang mudah untuk dihadapi oleh Oki Agustina. Rasa kecewa itu pula hadir dari sang putra Kiesha yang mengaku sangat sedih melihat ibunda tercinta harus lagi-lagi menelan pil pahit dalam rumah tangganya. Namun sebagai anak, Kiesha mengaku bahwa dirinya akan selalu ada di sisi Oki dan adik-adiknya. Nikah lagi. Setuju. Setuju. Waktu itu sempat ada janji. Jadi ngomong gini, Om, kalau mau nikahin Bunda harus janji dulu Om nggak bakal bikin Bunda nangis lagi. Kalau bisa janji, oke nikah. Terus Itu omongan anak umur berapa tahun waktu itu? 2011 itu. Akur-akur. Tapi kalau yang emang ngobrol intens banget enggak. dapat nggak figur bapak dari dia? Untuk sisi pendidikan, misal contoh pendidikan agama, terus adab segala macam sih dapat. Dapat. Makanya itu yang nggak expect, nangis. Awal pertama tahu nangis langsung di Jogja. Lu? Nangis untuk awal. Lu nangis kenapa? Ada sahabat, ya kaget aja lah. Maksudnya Bunda nikah lagi, Bunda mau cerai lagi lah segala macam. Dan nanti ketika menikah lagi misal gitu, tapi kan tetap jodoh nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau dari gue sih gue nggak mau karena takutnya terjadi hal yang sama lagi, amit-amit. Bunda gimana nanti, gue nggak kebayang gitu. Drama perseteruan Gideon Tanker dan Mama Rita setelah lama berpisah akhirnya tuntut harta Gonogini, ada 11 aset dan uang senilai 300 miliar. Berbanding terbalik dengan Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo, harta Gonogini justru menjadi polemik bagi Rita Amelia dan Gideon Tanker. Setelah sekian lama berpisah, Gideon menggugat ibunda Nagita Slavina tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gideon meminta haknya atas 11 aset, mulai dari sejumlah rumah di kawasan Kemang, Tebet hingga Cempaka Putih, penginapan di Pulau Dewata Bali, production house, 3 unit apartemen, mobil, serta uang senilai 300 miliar rupiah. Pisah sama papanya, kebetulan mertuaku tuh baik banget. Jadi sebenarnya aku tuh pisah sama papanya itu tidak divorce, cuman pisah. Karena mamanya tuh udah bilang sama aku, mama nggak mau dengar kata cerai ya. Oke, mama ngurus papanya, ngurus Dion, kamu ngurus anak-anak. Itu, jadi kita pisah aja. Akhirnya cuman begitu, jadi akhirnya kan aku karena udah pisah ya kita nggak diurusin lagi dong, otomatis aku harus kerja. Kalau rumah banyak, apartemen banyak, harusnya kendaraan, cuma kalau kita mau cari tahu kendaraan yang bergerak tidak bergerak kan agak susah, ribet waktunya, jadi kita ambil poin-poin yang penting aja kita masukkan di situ. Dan ada proses-proses yang akan kita laporkan kembali ke pidana, bahwa ada apartemen, ada rumah di Cempaka Putih, ada rumah di Tebet, ada rumah di Kemang. Terus kemudian ada beberapa aset penginapan di Bali. Semua aset merupakan harta Gonogini yang seharusnya menjadi hak Gideon selama pernikahannya dengan mertua Raffi Ahmad tersebut. Namun diduga tidak diberikan dan hingga kini memang belum didapatkan oleh Gideon. Bukan hanya gugatan perdananya, kuasa hukum Gideon berencana melaporkan 3 orang perempuan ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selain Rita Amelia yang mengejutkan, kedua anak mereka Nagita Slavina dan Caca Tanker juga ikut terseret. Adapun alasan musisi lawas tersebut melaporkan mereka terkait aset berupa tanah atau bangunan di Bali dan sebuah surat sakti yang digunakan untuk menceraikan Gideon tanpa sepengetahuannya, karena diduga Nagita dan Caca lah yang mengantarkan surat tersebut.
dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat kami akan ke Barreskrim. Selain melaporkan itu, kami juga akan melaporkan kembali dugaan adanya surat sakti itu yang dipakai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menceraikan Om Gideon Tengker. Bagaimana mungkin itu surat bisa berjalan sementara Om Gideon tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapa-siapa. Dugaan kuat Rita Amalia Beta, Caca dan Gigi. Drama perceraian Inge Anugrah dengan Ari Wibowo tidak dapat harta gonogini sepeser pun, bahkan harus angkat kaki dari rumah. Ya, sejak awal prahara rumah tangganya dan Ari Wibowo mencuat, berbagai drama pun silih berganti datang. Mulai dari perihal harta gonogini hingga hak asuh anak, mewarnai perjalanan Inge dan Ari menuju akhir pernikahan mereka. Inge bahkan tak mendapatkan harta gonogini karena adanya perjanjian pranikah yang disepakati pada tahun 2006 silam. Hal tersebut berarti memisahkan harta Ari dan Inge selama menikah. Sementara sejumlah aset pun beratasnamakan Ari, sehingga saat berpisah, Inge harus angkat kaki dari kediaman mereka, serta tak mendapat sepeser pun harta selama pernikahannya. Tentang bukan harta gonogini, perjanjian pranikah. Oke. Nah, ini perjanjian pranikah ini banyak sekali ada yang bilang, wah ini dari awal udah nggak bener nih perjanjian pranikah nih, udah mikirin masing-masing aja. Gini, ada banyak kelebihan tentang perjanjian pranikah. Saya itu kan sudah tahu bahwa saya rencananya nggak mungkin selama-lamanya hanya di dunia entertain. Saya akan masuk dunia bisnis yang mana sekarang pun memang sudah masuk. Itu dengan adanya perjanjian pranikah, semua utang-utang saya tidak menjadi beban istri. Ya, jadi kalau saya salah langkah, ternyata saya gagal dalam usaha saya. Seandainya tidak ada perjanjian pranikah, maka bank bisa sita, pemerintah bisa sita semuanya. Aku dikasih nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang married, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Jadi di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya, makanya tabungan sendiri ya saya nggak punya. Meskipun Inge Anugrah berusaha keras untuk memperjuangkan harta gonogini, namun nyatanya Ari Wibowo tetap menolak untuk membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Memang hasil sidang perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 September 2023 lalu cukup membuat banyak orang terkejut. Seperti diketahui, sebelumnya Inge sempat dituding melakukan perselingkuhan. Hakim pun mengabulkan permohonan hak asuh atas kedua anak mereka jatuh sepenuhnya kepada Ari. Namun dibalik semua itu, baik Ari maupun Inge mengaku sepenuhnya menerima keputusan tersebut. Karena keduanya juga sepakat untuk tetap kompak dan bekerja sama dalam mengurus segala tumbuh kembang buah hati tercinta. Namun benarkah Inge Anugrah merasa kecewa atas keputusan yang dikeluarkan oleh hakim atas perceraiannya dengan Ari Wibowo? Wah, itu sesuatu banget sih, karena kan yang dari awalnya cuman aku pikir aku bisanya sanggupnya di kos-kosan aja, sampai tahu-tahu hari-hari terakhir gitu aku bisa dapat pekerjaan yang dengan fixed income, jadi aku bisa berubah jadi nyarinya ke apartemen, dan ya sekarang aku udah di apartemen yang cukup baik, sangat baik bahkan sih, sangat baik, dan aku juga bisa, anak-anak bisa stay karena dapatnya yang 2 bedroom. Ya, jadi on weekend Kenzo udah bilang Marco juga bisa stay di situ di kamar yang satunya. Ya tentunya itu perceraian tidak ada yang inginkan, dan waktu awal kita menikah juga bukan
melakukan perjanjian pranikah dengan tujuan kalau sampai cerai atau apa, enggak sama sekali. Punya perjanjian pranikah sekalipun, ya, kalau dia istri saya meninggal karena apapun alasannya, semua hasil saya adalah buat istri. Ada perjanjian pranikah atau tidak, itu tidak ada pengaruh. Semua akan jatuh ke tangan istri sebagai istri yang sah.